training itu sangat-sangat penting untuk Opanggen, dan kami habiskan banyak uang. Kalau coba hitung gaji 70 orang selama 1 minggu plus makanan plus transportasi dari tempat. Ini uang yang keluar untuk 1 minggu training itu cukup besar. Tetapi kami anggap itu sangat penting, jadi kami bersedia untuk keluarkan uang besar untuk itu. Tujuan nomor 1 visi misi, nilai-nilai dasar. Dalam perjuangan di lapangan kami mulai lupa, mulai sedikit ke kiri, ke kanan, kami banyak kesulitan, penderitaan, masalah. Baru kami mulai fokus kepada diri sendiri daripada visi dan tujuan kami. So nomor 1 kami mau refocus. Tujuan apa? Baru macam harapan atau ekspektasi itu diulang-ulang sampai staf lama bosan dengar. Tetapi kami harus diingatkan bahwa dunia ini akan benci kami. Kami akan hadapi kesulitan. Kami tidak akan hidup enak-enak saja, tapi akan menderita sebagai pengikut Yesus. So, hal-hal ini harus diangkat terus-menerus supaya staf sadar bahwa ini kebiasaan kami, tahu tujuan dan visi. Yang kedua, kami bangun kesatuan kami. Sambil kerja, hidup sama-sama dalam komunitas, kami ada koslet-koslet. Ada 18 bahasa di dalam tim kami, budaya beda-beda semua, dari Asia, dari Melanesia, dari Barat. Jadi pasti kalau kami tidak tetap menjaga dan membangun kesatuan kami akan memisah. Dan dari situ komunitas kami hancur. Kalau komunitas kami hancur, tidak ada Opanggen, tidak ada Telayanan. Kami bisa lihat banyak sekolah yang dimulai di daerah pegunungan, mulai dengan baik, visi yang baik, kurikulum baik, bangunan yang baik, tetapi tidak ada kesatuan, dan itu mati di situ. Visi, misi, nilai dasar, baru yang kedua kesatuan. Dan kesatuan itu dibangun dengan makan bersama-sama, itu dengan mempersatukan visi, tujuan, nilai, itu juga dengan tertawa. Itu juga dengan menyanyi, praise and worship. Pada waktu setiap pagi kami memuliakan nama Tuhan bersama-sama dalam suara besar. Itu mempersatukan kami. Pada waktu tertawa-tertawa, itu juga menjadi obat untuk luka kami, atau untuk stres, atau untuk hal yang memisahkan kami. Selain kesatuan, kami belajar skill-skill. Jadi setiap training kami akan fokus ke area yang lemah. Tadi kami ada belajar mengenai bagaimana buat lesson plan yang terbaik, mengerti konsep. Kami utamakan matematika dan bahasa Inggris dalam training ini. So itu juga sangat penting kami ada tingkatkan skill kami, karena hampir tidak ada di Opanggen, menurut saya tidak ada satu orang yang layak, yang mampu untuk mengajar atau laksanakan tugas dia, termasuk saya sebagai direktur, untuk laksanakan tugas dia sesuai dengan visi kami. Kami punya visi gila tinggi, tidak mungkin bisa dicapai tanpa staf semua tetap meningkatkan skill dan kemampuan mereka. Selain skill, yang lebih penting lagi itu karakter dalam Kristus kami. Staf di sini hanya akan bertahan cukup lama untuk dapat skill kalau mereka ada karakter Kristus. So kami selalu utamakan ampunan, karena kami harus saling ampuni di tim kami. Kami harus ampuni murid-murid yang melukai kami. Kami harus mengampuni orang tua yang datang dengan parang ancam kami. Harus ampuni macam tim Dogobak mau ke Dogobak tapi ada palang jalan sekarang dan ada banyak masalah. So karakter Kristus, dan itu dibentuk dalam growth group, dalam aturan 48 jam, dalam healthy confrontation, process of appeal. Kami ada banyak cara
tapi itu harus diajar. Cara untuk hidup sama-sama dalam komunitas yang membentuk karakter Kristus di dalam kami. So ada hal lain juga, tetapi saya pikir itu 4 atau 5. 4 hal yang paling penting yang kami dapat dalam training. So itu kenapa setiap tahun ada 4 minggu, awal semester dan pertengahan semester, mana kami bersatu selama 1 minggu untuk jalankan training. Iya, materi yang saya dapat selama training seminggu ini yang lebih menyentuh hati itu tentang trauma healing. Karena itu bagaimana kayak tertegur begitu dan sangat membantu saya. Ini saya diingatkan bahwa mengasihi murid-murid tanpa syarat lebih membuat mereka merasa aman dan merasa lebih percaya diri, seperti apa yang saya alami ketika mengalami kasih Tuhan yang tanpa syarat. Saya belajar minggu ini kalau sebagai guru saya tidak boleh berhenti mengisi diri, dan saya harus fokus kepada kemajuan dan usaha daripada keberhasilan. Sebagai guru, kalau saya tidak bisa mengisi diri, lalu apa yang akan saya berikan ke anak-anak saya? Jadi setidaknya bertumbuh biar 1% setiap hari, it's okay. Ya, dari training semester ini yang saya belajar yaitu kita harus memberikan apresiasi kepada anak-anak murid, bukan ketika mereka berhasil, tetapi ketika mereka mencoba dan berusaha. Terima kasih. Ini saya belajar bagaimana melihat keadaan, situasi, dan anak-anak melalui apa yang Tuhan lihat dari mereka. Begitu kadang saya pikir bahwa anak-anak itu tidak punya kesempatan yang banyak begitu. Itu pikiran saya sebagai manusia. Tetapi kembali lagi, waktu Tuhan lihat saya seperti apa. Dan waktu saya lihat anak-anak, saya pakai kacamata yang mana? Kacamatanya saya atau kacamata